Itu bahayanya kalau seandainya kita jarang mengganti minyak rem yang sudah kotor. Yang kedua adalah mengisi minyak rem terlalu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu bahayanya kalau seandainya kita terlalu penuh mengisi minyak rem ya. Dan kalau seandainya minyak rem itu jarang kita kuras, kalau sudah kondisi kotor jarang kita kuras, jarang kita bersihkan. Jadi untuk minyak rem sendiri ini juga sudah ada ketentuannya, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mobilnya sudah dibekalin yaitu dengan tabung minyak rem semacam ini. Ini juga harus diperhatikan yaitu masalah warna untuk di minyak remnya sendiri maupun cara kita mengisi minyak rem ini. Jadi untuk minyak rem sendiri ya dipersilahkan boleh warna apa saja, mau warna merah atau warna yang jernih ya, seperti yang saya pakai ini. Kalau saya sih cenderung yaitu senang menggunakan warna yang jernih, jadi sehingga begitu kotor ini akan ketahuan. Contohnya ini ya, jadi ini adalah kondisinya sudah cukup kotor ya, ini sudah saatnya dikuras, tapi ini masih bisa untuk beberapa kilometer. Nah nanti kalau sudah kental hitam, nah itu ya harus segera dikuras. Nah ini bahayanya kenapa? Kalau seandainya tidak kita kuras, nah kalau kita lihat adalah kondisinya seperti ini. Jadi ini selain kental, dia ini kayak ada semacam endapan ya. Ini ya, jadi kelihatan kan? Jadi kayak ada semacam endapan kayak lumpur ya. Jadi dia sudah kayak kental bener, jadi kayak kental kayak ada lumpurnya. Nah, ini bahayanya adalah kalau seandainya ini tidak kita kuras, tidak kita bersihkan, tidak kita ganti minyak rem yang baru, itu bisa menimbulkan macet di bagian piston rem kita, baik rem cakram maupun di rem tromol. Nah maka tak jarang kita melihat begitu mobil dibuat jalan tiba-tiba dia ngerem atau kita rem, tapi rem itu tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena terjadi macet tadi. Jadi di piston tromolnya atau piston cakramnya itu dia tersumbat. Jadi dia tersumbat oleh kotoran di minyak ini sehingga dia tidak mau kembali. Nah itu yang akhirnya menyebabkan rem kita yaitu ngancing. Nah itu bahayanya kalau seandainya kita ini tidak mengganti minyak rem yang kondisinya sudah sangat kotor, sangat butek, sangat banyak endapan atau sangat banyak lumpurnya. Itu bahayanya. Terus yang berikutnya untuk di dalam penggantian sendiri ya cukup gampang ya. Kalau seandainya kita mungkin cuman sendiri gantinya, itu adalah yang dapat kita lakukan adalah dengan membuka keempat baut netpel di 4 bannya itu. Sudah itu kita cek adalah kondisi ketinggian daripada minyak rem ini. Jadi biarkan mengalir saja. Nah kalau seandainya berdua itu lebih mudah lagi. Tapi ya lebih maksimal adalah berdua, sehingga bisa ada tekanan untuk membersihkan minyak rem ini. Endapan-endapan lumpurnya ini bisa semuanya terbuang secara sempurna. Nah ini bahayanya kalau seandainya minyak rem ini tidak kita bersihkan secara berkala kalau kondisinya sudah hitam semacam ini. Terus yang berikutnya adalah di dalam pengisian minyak rem ini sendiri itu sudah ada ketentuan ya. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian bisa lihat setiap mobil itu pasti sudah ada petunjuknya yaitu minimal dan maksimal. Kalau di sini kan udah ada ya, ini kalau bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah petunjuk yaitu maksimal di sini. Terus di sini adalah petunjuk minimal di sini. Nah, ini sudah ada tanda garisnya ya. Nah, ini tanda garisnya maksimal, ini tanda garisnya minimal. Nah, itu. Nah, di dalam pengisian ini tidak boleh kurang dan tidak boleh melebihi daripada garis ini. Nah, kalau seandainya terjadi kurang, kita mengisinya di bawah garis minimal sampai hampir di pertengahan sini, itu yang terjadi nanti di dalam komponen selang-selang rem ini dia bisa terjadi masuk angin. Nah, kalau sudah terjadi masuk angin, maka rem itu nanti akhirnya ngocok, ya kan? Jadi dia
tidak bisa pakem ya, jadi dia akan tertimbul ngocok. Nah itu juga berbahaya. Nah kalau seandainya kita isi terjadi sampai dengan maksimal, sampai di atasnya sini, di atasnya maksimal, kita isi sampai maksimal atau mungkin sampai penuh, itu juga sangat berbahaya ya. Karena apa? Karena ketika rem ini bekerja, jadi ketika kita menggunakan rem, otomatis minyak rem ini akan terjadi panas ya. Jadi minyak rem ini akan panas ketika kita gunakan terus-menerus, maka minyak rem ini akan panas. Nah, ruangan yang ada di atas minyak rem ini adalah sebagai udara untuk membuang atau menyerap yaitu hawa panas di minyak rem ini. Nah, kalau seandainya kita isi penuh, otomatis tidak ada ruangan untuk membuangnya atau istilahnya untuk menetralkan atau untuk biar membuat minyak rem ini tidak cepat panas atau cepat kembali di dingin. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan minyak rem, maka minyak rem ini akan menjadi panas. Nah ruangan di atas minyak rem, tabung minyak rem ini adalah sebagai pembuang hawa panas minyak rem yang kita gunakan. Nah itu jadi di situ. Jadi kalau seandainya ini ruangannya terlalu kita isi penuh, tabungnya ini kita isi penuh, otomatis minyak rem ini dia tidak punya ruangan untuk membuang hawa panasnya. Maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan pertama yaitu di dalam karet-karet piston minyak rem itu karena panas lama-kelamaan dia akan menjadi getas. Terus akhirnya timbullah nyeplos ya kan. Jadi rem itu bisa nyeplos karena apa? Karena karetnya getas karena kondisinya panas di dalam minyak rem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rem itu bisa secara sendirinya dia mengancing atau secara sendirinya dia ngerem ya. Jadi karena kondisi minyak rem ini panas, maka rem itu bisa secara kondisinya dia mengerem. Nah itu ya bisa terjadi baik di ban belakang maupun di ban depan. Nah makanya tak jarang kita melihat kadang-kadang mobil itu sampai timbul yaitu ngunci atau ngancing di dalam ring cakramnya, akhirnya sampai timbul seperti bara api. Nah itu karena apa? Karena kondisinya itu tadi. Salah satu penyebabnya adalah mungkin selain rem itu kotor, minyak remnya itu kotor, yang kedua adalah terlalu penuh kita di dalam mengisi minyak rem. Karena saya sendiri pernah mengalami untuk mobil Panther Touring tahun 2006 kalau nggak salah, itu cakram di sebelah kiri itu ngancing ya. Jadi dia ngancing, apa istilahnya itu bekerja sendiri. Karena kondisinya pada saat itu saya berprinsip saya isi penuh biar saya tidak terlalu sering mengecek minyak rem kan gitu. Jadi prinsipnya udahlah saya isi maksimal saja sampai di atasnya. Itu ternyata adalah efeknya seperti itu. Jadi rem itu bisa bekerja sendiri. Karena apa? Karena saking panasnya yaitu minyak rem ini dan tidak ada untuk menetralkan atau untuk membuang yaitu hawa panasnya itu. Nah itu ya. Itu bahayanya kalau seandainya kita jarang mengganti minyak rem yang sudah kotor. Yang kedua adalah mengisi minyak rem terlalu penuh. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.